Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, di awal bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, di tempat yang mulia ini, dari atas mimbar ini, kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman, untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan amal saleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah oleh kalian wahai umat manusia, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk makan, minum, dan bersenang-senang dan berfoya-foya layaknya binatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang hendaknya menjadi visi dan misi kehidupan kita di panggung dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, kita semuanya wajib bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kita untuk kampung akhirat kita sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99 tentang penegasan finish akhir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian waktu, sebagian bulan lebih mulia daripada sebagian yang lainnya, agar kita sebagai umat manusia, agar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkan momentum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah buka kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, untuk memperbanyak pundi-pundi pahala sebagai tabungan akhirat kita. Dan di antara bulan yang mulia tersebut adalah bulan di mana hari ini kita memulainya, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajar walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah
kecuali karena kemuliaannya, kecuali karena keagungannya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan dalam hadisnya yang sahih, a'zamu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana tidak? Bulan ini termasuk 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bagaimana bulan ini bukan bulan mulia, terutama 10 awalnya, karena di dalamnya ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam yang mulia ini, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu-pintu maghfirahnya kepada hambanya, mengabulkan doa-doa hambanya, bahkan berbangga di hadapan para malaikatnya kepada para hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya seraya mengatakan kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku, yakni Allah akan kabulkan permintaan-permintaan mereka, Allah akan ijabahi doa-doa mereka. Bagaimana tidak? Bulan mulia ini bulan yang mulia. Hari-hari ini bukan hari yang terindah. Di dalamnya terdapat hari penyembelihan, hari raya Idul Adha yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamu ayyamid dunya yaumun nahri wa yaumul qarr. Hari yang paling mulia, paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Qarr yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Bagaimana 10 awal bulan Dzulhijjah bukan hari yang istimewa? Di bulan ini, di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan berbagai macam ibadah-ibadah. Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar pintu-pintu pahala dan kebaikan bagi hambanya. Maka orang yang cerdas, orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama ussalaf, dahulu para ulama, para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama yang mengetahui keagungan bulan ini, mereka sangat menghormati dan memanfaatkan hari-hari mulia ini dengan amal kebajikan. Adalah Abu Usman An-Nahdi. Beliau pernah mengatakan, kana salafu yu'adzimuna salasa asyarat. Adalah para sahabat, para salaf mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashral awal min Dzulhijjah, wal ashral awal min al-Muharram, wal ashral awakhir min Ramadan. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram dan 10 akhir bulan Ramadan. Dan adalah Sa'id ibnu Jubair, salah seorang tabi'in yang mulia, murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apabila memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau akan meningkatkan semangat ibadahnya hingga tak ada seorang pun yang bisa menyainginya. Begitulah para ulama ussalaf, mereka mengagungkan, memuliakan. Maka hendaknya bagi kita kaum muslimin, terutama bagi para penuntut ilmu, terutama bagi kita yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya bagi kita meneladani mereka, hendaknya bagi kita mencontoh semangat mereka. Karena ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang membuahkan amal saleh. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar banyaknya hafalan dan bacaan, tetapi ilmu yang dipraktekkan. Lantas bagaimana agar kita semangat
di bulan yang mulia ini. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tanamkan agar kita bisa mengoptimalkan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, hendaknya seorang hamba menanamkan pada dirinya bahwa amal saleh, ibadah adalah wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi kita kurang mensyukurinya. Syukur yang sebenarnya tatkala kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beribadah, bersemangat dalam ibadah sampai solat malam bengkak kakinya, sehingga istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu an merasa iba dan kasihan kepadanya. Seraya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa engkau memberatkan dirimu dengan solat sampai bengkak kakinya? Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Syukur yang sebenarnya adalah syukur yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya seorang hamba menyadari bahwa dunia ini adalah fana. Dunia ini sementara. Kita semuanya hanya mampir di dunia ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Takutlah kalian akan suatu hari di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya harus selalu mengingat bahwa kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan meninggalkan kampung dunia ini. Tak peduli betapa sehatnya jasad kita, betapa mudanya usia kita, karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita tanamkan agar kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hendaknya kita menyadari bahwa pahala surga Allah, pahala di akhirat kelak lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Apapun yang kalian lakukan, wahai hambaku, di dunia ini dari sebuah kebaikan, kalian akan mendapatinya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hamba Allah, wahai para penuntut ilmu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita songsong bulan yang mulia ini, terutama 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 2 amal ibadah yang sangat dianjurkan. Pertama, yaitu berpuasa. Hendaknya bagi kita memperbanyak puasa di bulan yang mulia ini, karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat ditekankan oleh agama, dan banyak sekali faedah-faedahnya. Dia termasuk bagian dari amal saleh yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Inilah praktek Nabi, inilah para salafus saleh. Mereka berpuasa, memperbanyak puasa, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, amalan yang ringan dan sangat dianjurkan, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin azka indallah min ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna min at-tahlili wat tahmidi wat tasbih."
Tidak ada hari yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa busyir." Qila bil jannati ya Rasulullah, qala na'am. Tidaklah seorang hamba bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kecuali dia akan diberi kabar gembira. Ditanyakan kepada Rasulullah, diberi kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para ulama ussalaf. Berkata Maimun bin Mihran, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ra'aitu adraktun nas wa hum yukabbiruna fil ashar wa inni la usabbihum bil amwaj likathratihim. Aku mendapati masa di mana manusia mereka banyak bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan aku menyerupakan mereka bagaikan ombak lautan, saking banyaknya orang yang bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa berlomba-lomba, bersemangat beramal saleh di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hari yang paling indah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam yang mulia ini. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba. Di hari Arafah, Allah mengabulkan doa-doa hamba. Di hari Arafah, Allah bangga di hadapan para malaikatnya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Di hari itu Allah mendekat kepada hambanya. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya, seraya mengatakan, apa yang diinginkan oleh hambaku. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di hari Arafah nanti, yaitu hari Sabtu depan, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam ibadah, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita, fokus untuk beramal saleh. Di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah puasa Arafah. Nabi SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau mengatakan, "Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal madiyata wal qabilah." Puasa Arafah itu keutamaannya aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Ya. Amalan yang sangat ringan tapi pahalanya luar biasa. Sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya, jika kita tidak melaksanakannya. Dan di antara amalan ibadah yang sangat ditekankan di hari Arafah adalah memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda,
khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Adalah salah seorang ulama. Dia pernah mengatakan, in istata'ta an tahluwa bi nafsika isyata Arafah faf'al. Jika kamu bisa untuk menyendiri di sore hari Arafah, maka lakukanlah. Demikian juga Atha Al-Khurasani, dia pernah mengabarkan, menekankan kepada kita, aikidu khadamakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan keluarga kalian agar mereka bisa sahur di hari Arafah. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan hari-hari yang mulia ini sebagai kesempatan emas bagi kita untuk meraih ladang pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih bekal tabungan akhirat sebanyak-banyaknya. Sungguh bahagia orang yang memanfaatkan kesempatan emas tersebut ya dengan sebaik-baiknya, dan sungguh merugi orang yang menyia-nyiakannya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan yang mulia ini, untuk bisa bersemangat berlomba-lomba di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.